Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan channel kita, yaitu channel Wong Deso. Sekian lama kita nggak muncul. Di sini saya akan menepati janji kemarin dengan video kita yang bersambung ya. Lanjut kita ke part 2, yaitu bagaimana cara meragi untuk pembuatan tempe. Kemarin itu, kemarin itu kita merebus kacang kedelai sudah kita upload ya di video sebelumnya sebanyak 7 kilo. Nah, ini kita akan melakukan proses peragian tempe sebanyak 7 kilogram kacang kedelai ya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komennya ya. Nah, untuk video kali ini kita coba proses pencampuran ragi ke tempe, tapi di sini saya tidak menggunakan ragi campuran ragi, hanya ragi saja, tapi di sini saya menggunakan campuran ada juga tepung beras untuk mencampurnya, karena kalau tempe di menggunakan tepung beras ini ya, dia hasilnya nanti akan cantik jadinya gitu, dan ketika digoreng pun dia rasanya sedikit renyah ya. Nah, untuk 7 kilogram kacang, di sini saya menggunakan kurang lebih 250 gram tepung beras ya. Kita masukkan. Saya menggunakan tepung beras merek Rose Brand ya. Lalu di sini kita campurkan ragi tempe. Di sini ragi tempenya, di sini ragi tempe merek Raprima. Memang bisa kalau ragi kita buat sendiri, tapi ribet ya karena kita usaha kecil, jadi kita raginya beli saja ya. Nah, untuk 7 kilo, kita menggunakan kurang lebih setengah sendok lebih ya. Jangan sampai 1 sendok. Kalau 1 sendok itu takaran untuk 10 kilogram kacangnya. Nah, kita campurkan ke tepungnya. Setelah itu kita aduk dulu. Nah, ini tadi ragi yang kita sudah campur dengan tepung beras tadi ya. Kita kacau dulu. Lalu kita taburkan ke dalam kacang yang tadinya sudah kita dinginkan ya. Setelah proses pengukusan, kacang kita dinginkan dulu. Setelah dingin, baru kita proses peragian. Itu kurang lebih sekitar 4 atau 5 jam ya. Baru bisa kita campur. Nah, ini sebelumnya tangannya sudah saya cuci bersih ya. Dan kalau bisa, jangan sampai terkontaminasi dengan sabun. Oke, ini kita aduk sampai rata. Ini proses untuk jadi tempe, dari kacang seperti ini jadi tempe, itu kurang lebih sekitar 48 jam atau 2 hari. Tapi kalau cuacanya bagus atau panas terik ya, maaf, panas terik, itu bisa 36 jam sudah jadi tempenya. Tapi usahakan ketika kita menyusun tempenya itu harus rata nantinya ya. Dan tempatnya pun harus bersih, karena kalau tidak, dia tempenya nanti susah jadinya. Nah, ini kita proses pengadukan tepung tadi ya. Tepung dan ragi tadi kita aduk ke kacang kedelainya, aduk sampai rata. Ya. Ini kita buat hanya 7 kilo karena kita hanya usaha rumahan ya, bukan produksi besar.
Dan untuk penjualannya pun saya hanya menjual dari rumah ke rumah, bukan saya taruh ke kedai atau di toko-toko kelontong ya. Cuman saya langsung ke konsumen langsung. Nah, ini sudah rata ya. Sudah rata ya kawan-kawan ya. Lalu setelah rata, kita coba isi ke dalam plastik. Ini kebetulan saya menggunakan plastik ini ya, plastik merek Cap Wayang ataupun plastik HP ukuran ini ukuran 7 kali 15, dan ini kita jual per buahnya itu Rp1.000 ya. Nah, sebesar ini plastiknya ya. Ini sebelum kita isi, usahakan plastik ini sudah kita bolongi ya, atau kita lubangi plastiknya ya. Nah, karena kalau plastik tidak kita lubangi, maka tempe itu tidak akan jadi. Di sini tidak ada saya tutup-tutupi resep. Di sini saya tidak ada tidak ada rahasia-rahasia mengenai masalah resep pembuatan tempe. Memang seperti inilah cara pembuatan tempe ala-ala saya sendiri ya. Dan alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 3 tahun saya usaha tempe ini. Tapi memang masih dalam skala kecil. Karena bukan usaha ini saja yang saya tekuni. Jadi ini hanya sekedar usaha tambahan ya. Karena saya juga berprofesi sebagai tukang pijat, tukang cendol, dan di sini untuk tambahan saya juga berjualan tempe, tapi dalam skala kecil ya. Dan matikan. Nah, ini kita proses pengisiannya ya. Proses pengisiannya. Nah, kurang lebih segini ya. Nah, ini kalau 7 kilo insya Allah akan jadi kurang lebih sebanyak 180 bungkus ya. Oke. Kita isi. Ini kebetulan nanti mengisinya dibantu sama istri saya ya. Karena kalau ngisi sendiri lama siapnya. Jadi saya di sini dibantu sama istri saya. Karena ini usaha rumahan, jadi saya belum berani pakai karyawan. Takut nggak bisa gaji ya. Maklumlah, namanya kalangan ekonomi kelas bawah. Jadi doakan teman-teman ya, mudah-mudahan bisa menjadi usaha besar dan bisa membantu masyarakat sekitar untuk ikut bergabung bekerja dengan saya.
Ini saya nggak pakai takaran timbangan ya. Saya hanya berkira-kira saja. Kira-kira begini ya. Karena kalau kita pakai proses pakai timbang, akan lama siapnya. Kenapa saya tidak pakai daun? Biasanya orang kalau tempe kan lebih senang pakai daun ya di sini. Tapi berhubung di daerah saya sini susah mencari daun pisang kepok, jadi saya milih praktisnya saja. Dan di sini pun kebetulan tidak ada orang menjual daun pisang. Memang kalau untuk tempe itu dengan menggunakan bungkus daun pisang, rasanya pun akan lebih enak. Tapi ini insya Allah tempe yang saya buat ini pun insya Allah rasanya juga akan enak ya. Dan ini kalau sudah jadi, kalau kita taruh suhu luar atau tidak di dalam kulkas, itu bisa bertahan kurang lebih selama 3 hari. Tapi kalau kita masukkan ke dalam kulkas, itu bisa tahan sampai kurang lebih seminggu tempenya. Nah, oke, setelah selesai pembungkusan, lalu kita proses pembakaran ya. Nah, untuk pembakarannya kami masih menggunakan sistem manual juga, yaitu dengan menggunakan lilin. Maaf ya kawan-kawan, ini bukan kita mau ngepet ya. Ya, kita masih menggunakan sistem manual semua, kita menggunakan lilin. Berhubung pun kita sekarang mencari lampu sentir itu sudah agak susah ya dijual sekarang. Jadi kita cari yang mudah-mudah saja, yaitu dengan cara menggunakan lilin. Nah, untuk proses pembakarannya ya seperti biasa, seperti ini saja kita lipat plastiknya ya, cukup kita lipat. Nah, kita bakar terus sampai selesai ya. Nah, ini tadi saya tidak membungkusnya dengan plastik ini semua ya. Saya juga membungkus dengan plastik besar. Ini ukuran 10 kali 17 ya. Ini kalau untuk penjualannya kita jual per bungkusnya 2.500. Nah, untuk harga 10.000 itu 4 bungkus ya. Jadi kita ada dua macam bungkusnya, yang kecil ukuran plastik ukuran 7 kali 15 itu eceran 1000, dan yang besar ukuran 10 kali 17. Untuk jenis plastiknya itu jenis plastik HP ya. Jenis plastik PP, maaf, bukan HP, jenis plastik PP. Itu berkisar harganya 10 sampai 12.000 per bungkusnya, dengan beratnya kalau tidak salah 1/4 kilo ya, atau 1,03/4. Maaf, maksudnya 0,25 kilogram. Kalau bahasa kami bilangnya plastik 1/4 atau 250 gram. Nah, ini kita bakar sampai selesai. Nah, untuk pencampurannya tadi ya, kalau bisa diusahakan itu kacangnya itu jangan sampai lembab. Makanya sewaktu proses pendinginan, kita letakkan di atas karung yang sudah kita belah. Itu kita menggunakan karung gula ya, yang sudah kita lebar, kita potong lebar. Jadi airnya dia akan turun ke bawah ya, dan dilapisi dengan triplek bawahnya. Jadi dia kacangnya tidak terlalu lembab. Kalau kacangnya kering, insya Allah tempenya akan bertahan hingga 3 atau sampai 4 hari. Rasanya tidak akan, rasanya semangit gitu ya.
Ini tadi sudah saya jelaskan bahwasanya untuk pembuatan tempe sebanyak 7 kilogram itu kalau untuk bungkus seperti ini ya, ini bisa kurang lebih 180 bungkus. Dan kalau kita campur, ini tadi plastik ininya tadi ada kurang lebih sekitar ada sekitar 20 bungkus plastik ukuran 10 kali 17-nya ya. Dan untuk plastik kecilnya ini kurang lebih sekitar ada 150 bungkus. Berhubung sekarang kacang kedelai juga naik, jadi untuk takarannya pun tidak seperti biasanya kita membungkus. Biasanya kalau saya membungkusnya waktu itu pertama kali saya jualan, itu saya jual Rp1.000, tapi ukuran plastiknya itu sedikit agak lebih besar. Ukuran plastiknya itu pertama kali saya jual itu 8 kali 15, tapi berhubung kacang sekarang sudah mengalami kenaikan, jadi saya kurangi takarannya dan harga jualnya tetap saya kurangi jadi ukuran plastiknya 7 kali 15 ya kawan-kawan ya. Nah, ada pertanyaan di sini dari kawan-kawan kita ya, mengapa tempenya kok panas ya? Nah, itu ada kemungkinan raginya itu kebanyakan. Raginya kebanyakan ataupun bisa jadi raginya itu terlalu aktif. Karena sifat ragi ini dia ketika cuacanya terlalu panas itu dia akan bereaksi lebih aktif ya. Kalau dari penilaian saya ya. Karena saya pernah juga mengalami seperti itu. Tempenya itu terlalu panas padahal takarannya sama kita buat. Karena sifat ragi ini nggak bisa kita tebak. Makanya kita harus lihat cuaca. Kalau dia cuacanya memang panas untuk saat sekarang ini, ya kemarau itu raginya jangan kebanyakan. Karena kalau kebanyakan ragi ketika cuaca panas, itu raginya akan lebih aktif. Nah, untuk tadi ada yang pertanyaan, kenapa tempenya kok jadinya hanya di pinggir-pinggir saja ya? Itu pernah juga saya mengalami seperti itu ketika kali pertama pembuatan tempe dulu ya, waktu saya masih belajar. Eh, itu bisa jadi waktu pencuciannya mungkin kurang bersih ya. Masih ada kalau kita cuci tempe yang sudah kita rendam selama kurang lebih 24 jam ya, dia kan tempe itu akan mengalami proses pengasaman ya, sehingga dia akan mengeluarkan buih dan seperti kayak lendir gitu ya. Itu proses pengasamannya itu ya. Jadi itu kalau tidak bersih, makanya tempe itu dia akan seperti itu jadinya. Atau bisa jadi ketika merebusnya itu bisa jadi terlalu lama, bisa jadi. Ataupun ketika masih panas tempe itu, kacangnya ketika masih panas sudah kita campurkan ragi, itu bisa jadi tempe itu tidak akan jadi ya. Nah, satu lagi, jangan sekali-kali ketika kita membuat tempe ini ada garam di dekatnya. Karena ketika tempe nanti bercampur garam, yang masih dalam proses peragian ini ya, itu tidak akan jadi. Nah, dia akan merusak proses
penjamuran tempe ya. Itu saja yang saya tahu ya. Karena pun di sini saya memulai usaha tempe ini baru sekitar 3 tahun. Jadi kalau ada mungkin teman-teman yang lebih tahu lagi, bisa dibantu dijawab ya. Kita di sini berbagi. Nah, cukup sekian ya untuk proses bagian kita hari ini. Sini akan saya lanjut membakarnya. Nanti setelah selesai kita peragian ini, maka akan kita jadikan dan kita akan lanjut ke part berikutnya ya, ke season berikutnya. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.